Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nur TV, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kali ini kita kembali dipertemukan di channel kesayangan kita, yaitu Nur TV. Yang belum subscribe silakan di subscribe, dan yang sudah subscribe terima kasih, semoga bernilai ibadah karena telah membantu dalam kebaikan. Pemirsa dan sahabat Nur TV, insya Allah pada kesempatan ini sebagai wahana inspirasi, sebagai wahana motivasi dan silaturahim, cerita kita akan bertema tentang bagaimana pelajar bisa menjadi lebih baik dalam berprestasi, dalam mewujudkan harapan-harapan keluarga dan orang tua, dan terutama juga diri. Dan untuk hal itu telah hadir di samping kiri saya seorang pelajar yang menurut saya sangat menarik karena berbagai latar belakang ceritanya itu penuh dengan motivasi, dan insya Allah akan kita dengarkan dan bisa kita ambil sebagai bahan renungan. Kepada Ananda, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Sukma. Sekarang saya duduk di kelas 2 SMA, tepatnya kelas 11 MIPA 3. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Guru yang sudah mengundang saya hadir untuk berbincang-bincang dan membahas seputar bagaimana menjadi pelajar yang bisa membantu kita dalam mendapatkan prestasi dan juga bisa hidup lebih baik lagi. Jadi bagaimana ceritanya di SD? Saya dengar pernah tidak naik kelas, padahal sekarang ini Aulia selalu menjadi bintang di dimanapun berada. Bagaimana ceritanya sampai pernah bagaimana kejadiannya? Jadi cerita ini sebenarnya hanya beberapa orang yang tahu, termasuk Pak Guru juga, teman-teman dekat dan juga orang tua. Dan menurut saya juga ini cerita yang limited edition, guys. Jadi ceritanya itu waktu kelas 1 SD, saya sekolah di SD Negeri 2 Mangolo. Kelas 1 itu sempat terjadi kayak pembulian tipis-tipis bahasanya. Dimana itu teman-teman saya kalau ke sekolah itu naik motor gitu kan, diantar sama orang tuanya, terus punya kayak tas yang bagus, tempat pensil yang bagus. Sedangkan saya tuh kalau ke sekolah karena jaraknya juga dekat, jadi saya jalan kaki, terus pakai tas yang memang ya baru tapi kayak tidak sebagus mereka, dengan cuman bawa kayak buku dan pensil tanpa kotak pensil. Suatu hari waktu saya lagi duduk di kelas gitu kan, temanku semuanya kasih keluar kotak pensilnya yang kayak beraneka ragam, cantik-cantik warnanya, tapi karena saya enggak punya jadi kayak minder begitu. Terus juga pernah temanku bilang kan, seseorang bilang gini, Jambi berteman sama Aulia, dia enggak ada tempat pensilnya, kita ada, dia enggak punya begitu. Kayak bagaimana kah waktu kecil itu, kayak ya kita juga kalau memang tidak punya, kayak minder juga, masih kecil, masih kayak halus sekali perasaannya. Iya, belum kokoh kita punya prinsip bahwa kalau begitu bukan seharusnya diminderkan, karena yang kaya itu bukan teman kita tapi orang tuanya. Ya, orang tuanya yang kaya bukan dia. Ya begitu Kak Aulia. Lanjut Aulia. Terus naik kelas 2, di situ tuh posisinya saya memang tidak, dalam artian kayak bukan tidak mau berteman, tapi karena memang tidak ada yang mau berteman gitu. Kelas 2 sempat pulang kampung ke Maros sekitar 2 minggu. Tapi waktu kembali saya tidak pernah masuk kelas. Kenapa? Karena di pikiranku itu orang tua tidak minta izin ke guru. Jadi kayak 2 minggu berturut-turut itu alpa. Padahal sebenarnya orang tua sudah minta izin. Jadi kalau ke sekolah itu tidak masuk kelas. Padahal izinnya mau ke sekolah. Bilang ke mama, "Mak, ke sekolah nah minta uang 2.000." 2.000 itu udah sangat banyak waktu itu kan. 10 tahun yang lalu. Iya, 2.000. Nah, terus itu pergilah ke sekolah, tapi enggak masuk ke kelas, tinggal di warung dari pagi sampai pulang sekolah. Ya Allah, karena takut. Karena takut. Takut masuk karena pikirannya ya selama ini bolos. Iya. Padahal ternyata orang tua sudah izinkan. Ya, begitulah. Berlanjut sampai mau penaikan kelas itu terjadi. Iya, terus begitu.
Dan akhirnya karena terlalu disayang sama guru, tinggallah di kelas 2 guys. Menangis Aulia? Menangis bukan karena diri sendiri, tapi lebih ke kecewa sama kenapa harus begini. Orang tua juga, mama udah kerja sama bapak kan, tapi malah tinggal kelas, tidak pergi belajar, malah pergi makan doang gitu kan. Terus juga waktu kelas 2 termasuk bandel sebenarnya, karena kan di belakang sekolah ada kali. Kadang itu kalau musim mangga kita ke belakang. Kayak dulu tuh teman-temanku kalau memang ada teman itu bukan cewek tapi cowok. Jadi kayak dulu tuh saya tomboy, rambut tuh sepotong gini, pendek gini. Baru naik kelas 2 itu kalau sering bolos lewat jendela. Bahkan pernah satu kali kejadian temanku tuh jatuh, Asma itu saya sopo, apa sih bahasa itu kayak disopo. Pikul. Ya, tapi Asma sudah bilang nggak mau jika Aulia, tapi saya paksa, akhirnya dia jatuh kepentok benjol. Oh, memanjat di jendela. Bukan kayak disopo, baru jatuh di lantai. Kepentok kepalanya. Oh, main-main pikul-pikul. Iya, benjol. Terus saya lari ke belakang kelas, takut kan, lari ke belakang kelas. Sekalinya besoknya Asma bilang enggak apa-apa Ji, enggak ada di mama. Aman. Terus ceritanya tentang tidak naik kelas selanjutnya tadi bagaimana itu? Setelah tinggal kelas itu, lihat mama sama bapak kecewa. Bagaimana kak perasaannya anak kecil lihat orang tua gitu? Ya kecewa, orang tua juga kecewa pas terpukul. Nggak dikerasin, nggak dipukul, cuman lebih ditegasi lagi sama orang tua. Terus kalau setiap pulang sekolah itu bukunya walaupun sesibuk apapun mama aku pasti selalu ada periksa belajar apa hari ini, ada tugas kak atau apa, selalu diperiksa. Kalau kosong saja itu kayak kenapa nggak ada catatan hari ini, kenapa, selalu ditanya-tanya gitu setiap hari. Kapan dia tahu orang tua kalau Aulia selama itu memang tidak masuk kelas, sembunyi di warung saja? Waktu tinggal kelas itu kamu ceritakan bahwa yang terjadi begini. Guru juga tanya kalau Aulia tidak pernah masuk tanpa sebab begitu. Saya kasih tahu nih kalau saya tinggal di warung takut masuk kayak gitu. Terus apa yang hikmahnya dibalik semua itu? Aulia tidak naik kelas. Apa yang Aulia lakukan, sejak kapan mulai ini terpincut untuk melakukan yang terbaik untuk kedua orang tua dan diri sendiri? Terus masa revolusinya itu transformasi. Ya transformasi itu kan kelas 2 tinggal kelas ini. Saya punya satu guru namanya Bu Hasna ya. Bu Hasna, dia tuh bilang gini, Aulia kalau mau belajar ibu bantu, tapi harus korbankan waktu begitu kan. Kalau anak-anak lain keluar main, kamu harus belajar. Oh, waktu keluar main udah pakai. Iya, keluar main, waktu pulang juga beberapa kali. Iya, udah pakai. Diajar membaca, ajar berhitung, matematika, pokoknya segala macam yang kelas 2 pelajari diajar. Padahal situ jatuhnya bu guru memang cuman kayak guru biasa, bukan ekstrakurikuler atau segala macam, cuman guru. Biasa kan begitu, biasa kalau ada pelajaran tambahan biasanya kan dibayar, kayak bahasa Inggris, matematik. Tapi luar biasa guru itu Bu Hasna. Iya, Bu Hasna. Bu Hasna luar biasa. Bisa sampaikan ucapan terima kasihnya kepada beliau. Untuk Bu Hasna, terima kasih banyak untuk waktunya di kelas 2 udah bantu belajar. Sangat berarti ya. Sangat berarti, dan itu titik awal di mana saya berubah menjadi lebih baik lagi. Menurut saya ini anak bukan hanya siswa biasa di bintang menurut saya, karena tempaan dari berbagai guru dan termasuk juga orang tuanya memang luar biasa dalam membimbing Aulia ini. Ini kan kebetulan orang tuanya teman saya juga di salah satu instansi sekolah di Kabupaten Kolaka ini. Lanjut Aulia, ada lagi yang bisa di-share kepada teman-teman di sana? Sudah itu di kelas 2 mulai belajar dengan giat, naik kelas 3 peringkat 2 di 2 semester itu, naik ke kelas di peringkat 2 naik kelas 3 maksudnya. Itu peringkat 3 selama 2 semester, terus naik ke kelas 4 peringkat 2, naik ke kelas 5 peringkat 1. Di situ peringkat 1 bertahan, tapi karena ada satu dan lain hal waktu kelas 6 itu di akhir semester peringkatnya jadi turun jadi peringkat 2. Oh gitu. Apa penyebabnya? Penyebabnya turun peringkat 2 itu karena saya lebih mementingkan teman. Kayak kalau teman minta contekan saya kasih. Jadi ini pengalaman ya, sahabat Nur TV. Jangan begitu. Ini pengalaman dia yang pintar tapi kasih nyontekan ya dikalah dia. Jadi yang saya contekan itu dapat peringkat 1, saya peringkat 2. Terus selama
SD juga waktu kelas 3 saya mulai berdagang di situ. Soalnya kan orang tua itu security di SMP Negeri 1 Lembaga. Mulai dari kelas 2 kelas 3 berdagang. Kelas 3, naik Kelas 3. Naik kelas 3 berdagang kayak apa ya? Karena kita juga bagaimana kan SD juga mau makan gitu kan, Mau jajan. Jadi kayak karena mama juga kadang bisa kasih uang, kadang tidak bisa. Jadi Iya, saya iya. pikir kayak bagaimana caranya supaya saya bisa makan, jajan tapi tidak membebani. Jadi dari kelas 3 itu saya menjual cover buku yang biasa itu ada yang gambar Hello Kitty, Doraemon, pokoknya warna-warni lah. Tas 1.000 satunya itu. Terus saya jual pertama, awalnya tuh malu saya, jujur malu karena bilang kak, teman-temanku keluar main, pergi main. Iya, Lah saya kenapa pergi menjual keliling gitu kan. Pertama malu, tapi akhirnya kayak terbiasa. udahlah, kita juga tidak akan makan dari orang gitu kan. Iya, betul. Jalan betul. saja menjual. Pertamanya itu udah habis, cuman kayak 5 yang beli. Tapi dia bilang sama aku, coba lagi besok. Iya, iya. coba lagi. Wah, luar biasa. Besoknya Betul. lagi jual, akhirnya laku terus mama aku bilang, jadi gimana, seru menjualnya? Bilang seru. Terus mama aku bilang lagi, yang penting pelajarannya tetap diperhatikan, karena sempat awalnya mama aku udah setuju karena takutnya ya nilai drop lagi tuh. Terus yang cover bukunya itu yang mendanai atau yang modalkan itu bapakku bilang kalau ada untungnya ambil saja untuk jajan, kasih balik modal saja sama bapak. Terus naik ke kelas 4 itu sempat jual donat gula sama donat meses itu. Sebenarnya ada satu cerita yang kurang enak gitu kan. Dulu waktu masuk ini anaknya guru itu mau beli sama saya, tapi dia bilang nggak usah beli di situ, kotor katanya. Dia bilang begitu. Iya, dia bilang begitu di depan gua kan, nggak usah beli di situ, kotor katanya. Terus saya bilang, oh iya nggak apa-apa Ji. Nah, dia bilang beli di belakang saja. Tapi bukan berarti satu rezeki terputus yang lain hilang. Iya. Nah, tiba-tiba keliling lagi. Dengan kata-kata itu tadi dari gurunya, Aulia ternyata tidak berputus asa ya. Luar biasa kamu. Dari kecil sudah apa namanya? Sudah bisa ini apa namanya ya? Menanggapi hal seperti itu luar biasa dengan tetap sabar, tabah dan tidak patah semangat. Sama dulu yang pernah saya alami. Pernah menjual es waktu kelas 4, es keliling-keliling dari ratusan anak hanya saya begitu. Tapi alhamdulillah sekarang ternyata ada hasilnya karena niat tidak membebani hidupnya orang tua terlalu banyak. Itu saya punya niat itu, kasihan orang tua. Saya tidak pernah minta uang jajan sama orang tua aku selama saya sekolah sampai perguruan tinggi. Kalau untuk jajan, silakan Aulia. Terus ada satu kakak kelas 5 itu, dia usah sebutkan namanya. Dia Laki? Iya, cowok. Dia tuh setiap hari pasti selalu beli donat saya. Entah kenapa, entah kak enak atau hal lain kan udah tahu. Gimana kan anak SD kelas 4, Iya. dia selalu beli entah 2.000, 1.000, meskipun kayak dia cuma bawa uang 1.000 gitu kan, pasti selalu udah sempatkan untuk beli. Datang ke kelas, Aulia dek jualan enggak? Jualan, mau beli 1.000, asik beli lagi. Baik sekali, sampai sekarang itu masih ingat, dan sekarang dia juga jadi kakak kelas saya di SMA. Masya Allah. Itu ya, kalau kebaikan ternyata dikenang sepanjang masa, susah dilupakan. Terus naik Selain menjual donat tadi, menjual apa tadi pertama cover buku, donat. terus naik kelas 5 itu jual es lilin. Oh, es lilin. Iya, es Sama lilin. dong saya. Kita sama, Aulia. Pak. Antara guru dengan siswa ternyata nasibnya sama. Mudah-mudahan Aulia nanti lebih baik dari Pak Guru nasibnya ke depan. Iya, jual es lilin waktu kelas 5 itu bapak yang bikin, karena dulu juga bapak itu jual es lilin keliling kan. Oh, pernah Bapak gitu. Iya, bapakku itu hampir semua pekerjaan sudah dia kerjakan. Jadi kadang Tunggu dulu. Tidak malu ceritakan itu sama orang. enggak apa-apa, itu jadi motivasi. Masya Allah. Apa ya? Luar biasa. Bapakku itu suka cerita tentang hidupnya ke saya. Bagaimana kalau anak perempuan, waktu itu masih saya sendiri anak perempuan kan. Suka cerita, bapakku bilang tuh dari jalan sana ke sini naik sepeda, bawa es lilin, jual jalan kote, tarik beca, naik jadi apa? Tukang ojek. Jadi kadang kalau ke pasar itu kan lihat tukang ojek, terus temanku bilang kenapa aku lihat terus itu, bilang bapakku dulu kerja itu loh.
Terus temanku bilang, hah iya iya bapakku dulu ojek loh, dia juga naik becak juga. Terus teman-temanku, oh iya ceritakan. Iya, ya. Tanpa malu-malu. Karena kan setiap peristiwa itu memang ada makna Ada tersendirinya. hikmahnya, ada hikmah di balik semua. Betul. Terus naik ke kelas 6, di kelas 6 itu saya udah menjual di situ karena mau fokus ujian. Tapi walaupun ya turun nilainya, tapi udah nggak menjual di situ. Terus waktu kelas itu juga awal kelas 4 kalau nggak salah saya pakai hijab kelas 4. Sampai sekarang masih istiqomah pakai hijab. Alasannya itu dulu tuh nggak sengaja dengar ceramah Ustaz Oki bilang begini, perempuan itu pelindung bagi ayahnya. Kalau dia tidak pakai hijab, dia anukan auratnya, perlihatkan auratnya, nanti ayahnya yang dibakar di neraka. Dari situ takut sekali. Betul. Oh lihat Takut sekali. dari anunya tahu usianya Ustazah Oki. Oki, ya. Oh. Takut sekali di situ. Jadi dulu tuh walaupun masih pakai rok merah kan, rok merah SD Iya, kan, rok merah. pakai mangset kudu merah. Kadang tuh tetangga aku bilang, kau kayak kayak bendera merah jalan. Saya bilang, tidak apa-apa ji tante, pakai kudung. Karena dulu kan dari kayak pakaianku yang panjang itu kan kayak celana bola, rambut pendek, tomboy lah istilahnya gitu. Dari situ. Terus waktu kelas 4 dari yang peringkat itu sempat juga ada kegiatan olimpiade, ikut matematika hari itu waktu kelas 4 kalau tidak salah. Kelas 5. Itu Pak Aslim yang mengajar. Yang membimbing. Iya, dia juga yang bantu. Terus pergilah di SD itu ikut seleksi. Sudah ikut seleksi, pulang kita dikasih makan, ditraktirkan. Beberapa hari setelah itu ditahulah siapa yang lolos. Sekalinya ternyata nama aku ndak ada, teman-temanku yang lain ada. Nah, bilang kak, ya sudahlah, mungkin bukan rezeki. Sekalinya sudah mereka ke SD kembali, pulang temanku Febrianti, dia bilang, Aulia sebenarnya namamu ada. Untuk tes ikut kabupaten itu ceritanya ya. Sebenarnya namamu ada, cuman karena sudah telat, jadi kita ndak putar balik lagi ambil. Bilang, oh bukan rezeki memang, udahlah. Baru udah lihat di perjalanan udah lihat. Di sana ada namanya ternyata Aulia, tapi terlanjur berangkat. Ya, sudahlah. Tidak ada yang tahu. Terus Naik SMP ya, SMP. Itu kelas 7F, saya masih di kelas 7F. Di situ cewek cowok dipisah di SMP sini, SMP 1 Tambaga dipisah. Ya, jadi cuma satu sekolah yang berbasis umum nasional yang di Kolaka ini yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Bagi saya ya itu kalau pribadi luar biasa. Itu adalah sesuatu terobosan yang sangat unik dan luar biasa. Ya, waktu kelas 7F. Nah, ada cerita unik di sini. Sebenarnya saya tuh paling anti bahasa Inggris. Sumpah, paling anti. Dari SD tuh kita belajar bahasa Inggris itu kelas 4, 5, 6. Kalau pelajaran bahasa Inggris itu saya paling enggak minat. Kayak apakah ini bahasa Inggris? Kita orang Indonesia. Lain tulisannya, lain bacanya. Lain artinya lebih-lebih. Susah sekali. Tapi waktu naik kelas 7F, wali kelasku tuh Bu Wisti Fiskawati. Wali kelasnya dulu kah? Iya, Bu Wisti. Sekaligus guru bahasa Inggris. Oh. Nah, dia itu mengajar bahasa Inggris dengan cara yang berbeda. Dia itu ngajar kita bahasa Inggris dengan praktek-praktek yang seru. Kayak lewat nyanyian, kegiatan. Jadi enggak monoton cuman kayak ditulis baru dipelajari sendiri, enggak. Dia tuh bagaimana ya, unik caranya. Jadi kayak senam gitu loh. Iya, kayak gerakan-gerakan. kalau ke kiri, lompat ke kiri, lompat dengan ke kanan. bahasa Inggrisnya. Iya, dengan bahasa Inggrisnya. Jadi kayak seru sekali itu. Kayak kalau ada pelajaran bahasa Inggris kayak excited banget saya, selalu masuk, kayak seru sekali. Jadi itu membawa Aulia dari benci bahasa Inggris menjadi cinta, sayang, suka. Luar biasa itu Bu Suka Wisti. sekali. Ucapkan terima kasihmu dulu pada Bu Wisti. Untuk Bu Wisti, makasih banyak udah bikin saya suka bahasa Inggris dan juga pernah bimbing untuk kegiatan telling story itu hari. Berapa kali waktu itu ikut? 1 kali telling story, tapi karena saya terlalu baper bawa perasaan tentang cerita seorang ayah, jadi ya nangis guys, nggak selesai ceritanya. Iya betul.
Terus yang paling berkesan juga waktu kelas 7F itu sama Pak Guru, Pak Muhammad Nur. Di mananya di situ? Di situ waktu kalau kan Pak Guru guru IPS, Iya, dia tuh iya. ngajar. Tapi yang beda dari guru-guru lain itu dia tuh pakai sistem guru cilik. Jadi dari kelas 7 itu mau tidak mau, bagus tidak bagus, pokoknya naik. Dijadikan Menjelaskan. guru ya, jadikan guru. Kita dijadikan guru, jadi Pak Guru tinggal di belakang kasih nilai. Dia bilang Pak Guru sampai ditarik, naik, pokoknya naik saja kayak. Pokoknya tahu tidak tahu, pokoknya minimal pembukaan, salam, perkenalkan diri. Pokoknya itu. Jadi kalau setiap saat kita ingat Pak Nur pasti paling pertama terlintas kayak guru cilik. Itulah kayak begitu. Terus yang paling seru juga itu kita dipakai sistem kayak kita kerja soal itu satu nomor dikasih waktu. Jadi kayak kita berpacu dan bukan kayak 1 2 3 4 5 baru jawab. Enggak, kayak satu langsung Jawab. next jawab. Itu yang bikin Next jawab. deg-degan banget sumpah. Itu yang bikin kayak kita harus Tapi cepat-cepat. semangat loh anak-anak. Seru karena Eh, apa ya, telat sedikit udah pindah diterima. Baru kalau sudah pelajaran kita ada renungan, evaluasi diri. Jadi iya, kayak menangis. itu nih. Masih ingat ya. Jadi itu yang bikin kayak kelas itu semenyenangkan itu. Jadi kita ndak bosan di kelas begitu, dan semoga guru-guru yang lain juga bisa seperti itu. Banyak loh teman-teman kakak kelasmu juga yang di sana di kuliah ketemu saya, dia bilang yang paling berkesan Pak Guru itu yang paling membuat kami bisa berkompetisi dari guru cilik, karena di situ kami diajar berbicara, kami diajar tampil, kami ya menurut saya yang saya inginkan kan di situ skill. Karena kebetulan kita punya kurikulum Indonesia ini untuk skillnya sangat kurang di dalam kurikulum yang dituntunkan untuk diajarkan. Jadi salah satu saya punya inisiatif itulah guru cilik. Di dalam situ kalian bisa saya berikan keterampilan berkomunikasi, dan ini bisa digunakan nanti kalau selesai baik di SMP, SMA dan perguruan tinggi di atas masyarakat. Itu di mana-mana dibutuhkan itu keterampilan berkomunikasi. Mau jadi presiden, mau jadi camat, mau jadi pejabat, mau jadi guru, dosen, dokter, semua harus bisa itu. Karena tidak bisa saya ajarkan sains karena tidak ada di kurikulum. Tidak bisa saya ajarkan berkarya bagaimana karena tidak dituntunkan di kurikulum. Itu antara lain alasan saya, dan alhamdulillah banyak yang mengapresiasi positif. Lanjut Aulia. Terus karena waktu kelas 7 itu tidak disebutkan peringkat, jadi saya tidak tahu saya peringkat berapa Iya, di peringkat situ. berapa. Karena katanya nanti ada yang timbul sifat sombong dan Iya. lain sebagainya. Nah, terus naik kelas 8 itu ada kegiatan olimpiade. Saya masuk olimpiade IPS dan kebetulan yang bimbing juga Pak Nur, Saya Pak Guru yang bimbing. Kita itu berenam hari itu. Terus yang paling berkesan waktu bimbingan itu kan sekolah lain kayak udah dari berbulan-bulan lalu, kita kayak baru beberapa minggu. Iya, baru beberapa hari. Iya, beberapa hari. Terus kayak dia bilang Pak Guru bisa. Jadi Kalau kita orang kayak, bisa, kenapa kita tidak? Ya kan? Terus setiap mau kita itu bimbingan pagi. Setiap Pak Guru masuk di ruangan selalu bertanya, kalian sudah sholat duha? Kalau kita jawab tidak, sholat duha dulu, sholat duha, kenapa belum sholat duha? Atau kadang kita bilang, sebentar Pak Guru belajar mikir dulu. Dan Pak Guru, nggak boleh, sholat duha. Jadi Pak Guru cuma datang periksa apa sudah sholat duha atau belum. Kalau belum kita disuruh cepat-cepat. Jadi kadang kayak, kalau kita tidak sholat duha kita tidak akan diajar. Kayak begitu, tidak akan. Terus yang sudah itu kalau kegiatannya pagi kita belajar materi penjelasan, kalau siang kan udah mulai suntuk tuh, udah mulai capek. Iya. Nah di situ Pak Guru pakai aplikasi, jadi seru, jadi kita tahu yang mana benar, yang mana salah, kayak gitu. aplikasinya itu harus lupa sekarang apa namanya? Kahot. Iya, Kahot. Bagus loh itu. Siapa yang pakai kahot? Untuk memotivasi, untuk Iya. keseru-seruan. Itu seru banget sumpah pakai kahot. Terus kalau sudah azan itu Pak Guru pasti soalnya berhenti terus bilang sholat zuhur. Pak Guru tuh selalu bilang kalau memang kita mau berhasil sholat itu harus dinomor satukan, jangan ada yang lain sebelum itu. Betul. Jadi kita harus sholat dulu baru kita belajar. Bahkan kalau mau pulang Pak Guru bilang sholat tahajud malamnya, sholat tahajud. Kadang kita bilang, Pak Guru udah bisa bangun tengah malam, ada yang alasan ada setan lah, ada apalah. Pak Guru bilang, niatkan, pasang alarm pasti bangun. Dan itu memang kejadian sama kita 6 orang. Kayak kita bilang, jangan Mi deh, tapi kayak Pak Guru bilang iya. Jadi awalnya kita terpaksa. Satu hari kita tidak mau bangun, kita bangun sendiri. Itulah luar biasanya. Jadi kayak awal kayak rajin ibadahnya juga saya itu dari Pak Muhammad Nur.
Itu guys. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi waktu itu ini Aulia tembus ke kabupaten sama siapa Suci? Ya? Suci. Suci tembus ke kabupaten dan mendapatkan apresiasi berbentuk finansial, berbentuk material keuangan dari pemerintah. Dan ada juga sertifikat, Iya, ya, ada sertifikatnya. Luar biasa ini Aulia. Jadi di antara prestasinya termasuk saya menjadi saksinya karena pernah terlibat di dalam pembimbingan langsung kepada Ananda ini. Ada lagi, oh di SEMA sekarang Aulia di peringkat berapa sekarang kamu berada di kelas 2? Kan waktu sekarang kan lagi COVID, waktu kelas 1 itu. Jadi pelajaran itu belum efektif masuk, masih online. Jadi kalau guru mau kasih peringkat kayak jangan sampai ada yang salah data atau bagaimana. Jadi waktu kelas 2 sekarang karena sudah tatap muka, masih pakai protokol kesehatan, saya dapat peringkat 3 dari 31 siswa di 11 MIPA 3. Peringkat 3? Iya. Dari lebih 30 berapa siswanya? 31. Satu kelasnya? Iya, 31 orang. Luar biasa itu. Dari berbagai inilah kompetisi lah, dari berbagai sekolah SMP berkumpul di SMA situ. Dan Aulia termasuk salah satu 3 besarnya. Ada lagi, oh kegiatanmu sekarang Aulia di SMA pasti mungkin lebih banyak lagi daripada SMP dulu. Iya, masih lebih aktif lagi kan tingkatannya lagi. Terus ikut ekskul, aktif di ekskul. Ada ekskulnya apa? PIK remaja, itu PIK remaja. Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Remaja. Saya jadi sekretaris di situ. Oh, sekretarisnya. Terus waktu kelas 10 saya jadi ketua koordinator bahasa Inggris di bidang OSIS, dan kalau sekarang jadi ketua MPK, Majelis Permusyawaratan Kelas. Dari ketua koordinator bahasa Inggris yang dibenci dulu lah. Iya. Sekarang jadi menyatu dalam dirimu, dalam jiwamu. Jadi suka. Kalau benci sesuatu Jangan terlalu benci. Kalau suka sama sesuatu jangan terlalu. Sedang-sedang saja kata Feti Vera. Lanjut Aulia. Terus sekarang ada kegiatan di luar sekolah itu KSN, Kesatuan Siswa Nusantara, dan ketua seprovinsi Sulawesi Tenggaranya kalau tidak salah juga itu Kak Amirul, itu juga muridnya Pak Guru. Ya, pernah jasa bimbing di Olimpiade. Alhamdulillah Kabupaten Kolaka juara 2 dan sempat mewakili ke tingkat provinsi. Dia juga yang bimbing, itu kegiatannya di dalam kita bagaimana caranya sebagai pemuda-pemudi yang cinta Pancasila supaya ideologi bangsa kita tidak tergerus. Jadi kegiatannya itu setiap minggu ada lapak baca, kita aktif mengutarakan pendapat. Jadi kembali lagi guru cilik itu sangat bermanfaat untuk kita bicara depan umum. Apalagi di SMA ada kegiatan literasi, organisasi juga butuh speaking kan. Jadi kayak itu sangat alhamdulillah kita dapat waktu kelas 7. Jadi kayak ya Allah, untung dapat Pak Muhammad Nur waktu kelas 7. Alhamdulillah. Banyak sekali kegiatannya di SMA ya Aulia. Iya. Luar biasa. Jadi sebenarnya pembimbing Olimpiade itu baru saya terima beberapa waktu terakhir ini. Baru beberapa tahun saya ikuti, saya mau terima proyek itu. Karena hanya untuk membuktikan kepada orang, kepada teman-teman guru yang selama ini takut dengan kondisi kita di daerah, berbeda dengan di sana di Jakarta, di Jawa yang banyak fasilitasnya. Makanya mereka itu kadang-kadang pesimis terhadap keberhasilan siswa. Mereka membantu dan dalam berbagai, misalnya dalam ujian karena takut ketinggalan, atau beberapa sikap pesimis lainnya lah, tidak pede dalam prestasi siswanya. Tapi saya bilang tidak, kalau orang bisa kita juga bisa. Makanya saya coba itu, dan alhamdulillah selama 3 tahun saya membimbing tidak pernah di bawah 5 besar, 2 besar, 3 besar, 5 besar, 5 besar. Jadi satu bukti bahwa kita juga bisa. Kalau orang bisa, kita juga bisa. Jadi jangan pernah pesimis, selalu optimis bahwa kita ini juga kalau mau berusaha dan semaksimal mungkin diiringi dengan ibadah, pendekatan kepada Allah, pendekatan spiritual, insya Allah bisa. Jangan pernah berdosa pada orang, jangan pernah sakiti orang, terutama kepada teman-temannya, orang tua, dan terutama juga guru. Jangan pernah itu. Jadi sahabat MNU TV, demikianlah bincang-bincang kita dengan salah seorang siswi berprestasi yang pernah kami miliki di SMP dan sekarang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Latambaga. Semoga bermanfaat
Dan yang belum subscribe silahkan di-subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga menjadi ibadah karena telah membantu dalam kebaikan. Oh iya. Dan ada sedikit tambahan nih Pak, boleh? silakan. Oh ya, dari pembicaraan tadi, saya punya satu kayak pegangan hidup dari bapak saya. Bapak saya ini bilang begini, kalian boleh pakai juga, ada bapak kok. Itu nih apa? Bapak saya bilang begini, kalau kita dihina sama orang atau kita dikritik, kita jangan buang itu. Kita simpan di tempat yang paling indah yang selalu kita bawa kemanapun. Jadi setiap kita kemanapun kita selalu lihat itu sebagai motivasi diri bahwa kita itu belum ada apa-apanya. Tapi saat kita dipuji langsung buang saja di tempat sampah. Kayak nggak usah, itu hanya bikin kita sombong, bikin kita tinggi hati, dan itu hanya akan membuat kita semakin tidak baik di mata orang-orang. Terus juga saya punya moto hidup dan prinsip hidup saya bahwa karena dimanapun kita dilahirkan, dari keluarga seperti apapun kita dibesarkan, kita berhak untuk bahagia, kita berhak untuk menjalani hidup seperti apa yang kita inginkan, dan juga kita berhak menjadi apa yang kita impikan. Asalkan kita mau berusaha, kita ingin berdoa, dan bukan hanya di mulut saja, tapi kita belajar, bekerja keras, dan berdoa. Itu yang paling utama. Dan semoga yang nonton channelnya Pak Guru ini, semoga bisa mendapatkan inspirasi dan motivasi juga. Insya Allah. Dan semoga bagaimanapun peserta didik di Indonesia bisa lebih dimajukan lagi, bagaimana kurikulumnya bisa bisa public speaking, public speaking Science, itu ditingkatkan. Teknologi. Karena seperti yang sering Pak Guru bilang, Indonesia itu tidak kekurangan orang pintar, tapi kita kekurangan orang yang ingin berorasi, berbicara di hadapan orang-orang dan bisa memotivasi. Karena itulah semoga bisa bermanfaat teman-teman. Ya, berkarya cipta seperti negara maju. Biar kita bisa maju. Iya. Dan bila ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.